Apakah kalian tahu Hannibal Barca, salah satu jenderal terbesar dalam sejarah dunia, lahir sekitar tahun 247 sebelum Masehi di Kartago, sebuah kota besar di Afrika Utara, yang saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia Mediterania. Ia adalah anak dari Hamilcar Barca, seorang jenderal terkenal Kartago yang turut berperang dalam Perang Punisia pertama 264–241 sebelum Masehi melawan Republik Romawi. Kartago, yang pada saat itu adalah kekuatan maritim utama di Mediterania, mengalami kekalahan besar dalam perang tersebut, dan sebagai bagian dari syarat perdamaian, Kartago harus membayar ganti rugi besar kepada Romawi. Kekalahan ini meninggalkan rasa dendam mendalam di hati orang-orang Kartago dan Hamilcar, yang sangat membenci Romawi, bertekad untuk membangkitkan kembali kekuatan Kartago. Sejak usia muda, Hannibal sudah terpapar dengan kebencian terhadap Romawi. Ketika berusia 9 tahun, ayahnya membawa Hannibal ke medan perang, dan dalam sebuah ritual yang penuh dengan makna simbolis, Hamilcar memaksa putranya untuk bersumpah bahwa ia akan membenci dan memerangi Romawi sepanjang hidupnya. Janji itu akan menjadi inti dari seluruh hidup Hannibal, dan dari situ, ia tumbuh menjadi seorang jenderal yang akan dikenal karena ketekunan, kecerdasan, dan strategi militer yang luar biasa. Pada usia sekitar 26 tahun, Hannibal menggantikan ayahnya sebagai komandan pasukan di Spanyol, wilayah yang dikuasai oleh Kartago setelah Perang Punisia pertama. Di sana, ia mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, termasuk orang Iberi, Galia, dan Afrikaans, serta sejumlah gajah perang yang legendaris. Setelah beberapa tahun mengamankan wilayah-wilayah yang vital dan memperluas kekuasaan Kartago di Spanyol, Hannibal mulai merencanakan langkah besar yang akan mengubah sejarah dunia. Pada tahun 218 sebelum Masehi, peristiwa yang menentukan dalam sejarah terjadi. Ketika Romawi mengancam kepentingan Kartago di Spanyol, Hannibal memutuskan untuk menyerang langsung Romawi. Ini adalah keputusan yang sangat berani dan berisiko tinggi. Hannibal tidak hanya akan berperang di tanah musuh, tetapi ia juga harus menyeberangi pegunungan Alpen yang terkenal sulit dan berbahaya. Dengan membawa sekitar 50.000 pasukan dan 37 gajah perang, ia memulai perjalanan legendarisnya. Perjalanan itu sangat berat. Pasukannya menghadapi medan yang sangat keras, cuaca yang ekstrem, serta serangan dari suku-suku lokal yang tidak bersahabat. Banyak pasukan yang tewas atau terluka parah, dan banyak gajah yang mati dalam perjalanan yang panjang itu. Namun, meskipun menghadapi kesulitan luar biasa, Hannibal berhasil mencapai Italia Utara pada musim gugur tahun 218 sebelum Masehi, mengejutkan Romawi dengan serangan mendalam yang tak terduga. Setelah menyeberangi Alpen, Hannibal segera menghadapi pasukan Romawi yang mencoba mencegahnya maju lebih jauh. Pada tahun yang sama, ia memenangkan pertempuran Ticinus dan kemudian pertempuran Trebia. Dalam kedua pertempuran ini, Hannibal menunjukkan kecakapan taktisnya yang luar biasa dengan memanfaatkan medan dan kemampuan luar biasa dalam memanipulasi formasi pasukan musuh. Namun, kemenangan terbesar Hannibal datang pada 216 sebelum Masehi di pertempuran Cannae, yang dikenal sebagai salah satu kemenangan militer paling gemilang dalam sejarah. Dalam pertempuran ini, Hannibal memimpin pasukan yang lebih kecil, sekitar 50.000 hingga 60.000 prajurit, melawan pasukan Romawi yang jauh lebih besar, yang diperkirakan berjumlah antara 70.000 hingga 80.000 prajurit. Dengan menggunakan taktik terkenal yang dikenal sebagai formasi double envelopment atau pengepungan ganda, Hannibal memosisikan pasukannya sedemikian rupa sehingga pasukan Romawi terperangkap dan dihancurkan dari kedua sisi. Pertempuran Cannae adalah bencana besar bagi Romawi. Lebih dari 50.000 tentara Romawi tewas dan banyak yang ditangkap atau melarikan diri. Kemenangan ini membuat Hannibal menjadi legenda dalam dunia militer dan memberikan dampak psikologis yang besar terhadap Republik Romawi. Namun, meskipun Hannibal berhasil meraih kemenangan besar, ia tidak mampu memanfaatkan keuntungannya sepenuhnya. Pasukan Romawi, meskipun hancur, tidak menyerah, dan kota-kota besar di Italia
termasuk Roma, tetap kokoh bertahan. Setelah kemenangan Kenny, Hannibal berada di posisi yang sangat kuat. Namun, ia menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan kampanyenya. Salah satu alasan utama adalah kurangnya dukungan dari sekutu-sekutu Kartago, kota-kota besar Italia yang masih setia kepada Romawi, seperti Roma, Napoli, dan lainnya, tetap bertahan. Hannibal juga kesulitan untuk mendapatkan persediaan yang cukup untuk melanjutkan perang, dan ketidakmampuan untuk mengepung Roma, pusat kekuatan Romawi, menjadi masalah besar. Dalam perang ini, Romawi juga mengubah strateginya. Mereka mulai menghindari pertempuran besar dengan Hannibal dan mengganti strategi ofensif dengan peperangan yang lebih lambat namun lebih menyeluruh, yaitu dengan mengirimkan pasukan kecil untuk mengganggu pasukan Kartago di wilayah Italia, serta menghindari pertemuan langsung dengan pasukan utama Hannibal. Salah satu perubahan strategis terbesar adalah pemilihan Publius Cornelius Scipio sebagai komandan Romawi yang akan mengubah jalannya perang. Selama beberapa tahun setelah Kenny, meskipun Hannibal berhasil merebut beberapa kota dan wilayah, Kartago tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya kemenangan-kemenangan tersebut. Pada akhirnya, Romawi mulai mengalihkan fokus mereka ke Afrika Utara. Scipio Africanus, yang telah membangun reputasi besar di Spanyol, memimpin pasukan Romawi dalam serangan ke tanah kelahiran Hannibal, yaitu Kartago. Dalam pertempuran yang menentukan, pertempuran Zama pada 202 sebelum Masehi, Hannibal menghadapi pasukan Romawi yang dipimpin oleh Scipio. Pertempuran Zama berakhir dengan kekalahan telak bagi Hannibal. Meskipun ia melawan dengan gagah berani, pasukan Kartago tidak mampu menandingi keunggulan pasukan Romawi yang lebih terorganisir dan lebih banyak memiliki kekuatan kavaleri yang efektif. Kekalahan ini menandai berakhirnya Perang Punisia kedua dan membawa Kartago pada penyerahan Tan. Setelah kekalahannya, Hannibal kembali ke Kartago dan berusaha memperbaiki keadaan politik di sana. Namun, setelah perang yang memusnahkan kekuatan Kartago, ia menemukan dirinya terlibat dalam intrik politik yang merugikan. Hannibal dihadapkan pada oposisi dari kalangan politikus Kartago yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Pada akhirnya, ia melarikan diri dari Kartago dan pergi ke pengasingan. Hannibal menghabiskan beberapa tahun berikutnya sebagai penasihat militer di berbagai kerajaan, termasuk di pengadilan Raja Antiochos III dari Seleukia di Asia Kecil. Namun, pada akhirnya, Hannibal harus menghadapi nasib tragisnya. Ketika Romawi semakin memperketat kekuasaannya, mereka mengejar Hannibal dan akhirnya memaksa dirinya untuk bunuh diri pada sekitar tahun 183 sebelum Masehi. Sebuah akhir yang memilukan bagi seorang jenderal yang pernah mengguncang dunia. Warisan Hannibal sebagai seorang pemimpin militer yang brilian tetap hidup dalam sejarah. Meskipun ia gagal mengalahkan Romawi secara definitif, kemampuannya dalam merencanakan dan melaksanakan strategi militer yang kompleks tetap dihormati oleh banyak generasi setelahnya. Taktik Kenny, khususnya, telah dijadikan studi dalam akademi militer di seluruh dunia, dan banyak yang menganggapnya sebagai salah satu contoh terbaik dari strategi militer yang pernah ada. Hannibal adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang memiliki visi dan keberanian untuk melawan raksasa, namun juga seorang pemimpin yang menghadapi kenyataan keras bahwa kemenangan seringkali bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali seorang individu. Sumber informasi tentang Hannibal dan kisah hidupnya sebagian besar berasal dari berbagai karya sejarah klasik yang ditulis oleh penulis Yunani dan Romawi, yang banyak di antaranya masih ada hingga sekarang. Berikut beberapa sumber utama yang sering dirujuk oleh sejarawan. Pertama, Polybius, Sejarah Dunia The Histories. Polybius adalah sejarawan Yunani yang menulis tentang Perang Punisia kedua, di mana ia memberikan narasi yang sangat rinci mengenai peristiwa-peristiwa utama dalam perang tersebut, termasuk strategi Hannibal dan pertempuran-pertempuran besar seperti Kenny. Polybius dianggap sebagai salah satu sumber utama untuk memahami sejarah ini karena ia adalah saksi hidup dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kedua, Titus Livius Livy, Sejarah Romawi Abi Urbe Condita. Livy adalah seorang sejarawan Romawi yang menulis sejarah panjang Roma dari pendiriannya hingga masa kekaisaran.
Dalam bukunya, ia memberikan banyak informasi tentang Perang Punisia Kedua dan tokoh-tokoh utama seperti Hannibal, Scipio Africanus, dan para komandan Romawi lainnya. Meskipun karya Livy bersifat lebih naratif dan dramatis, ia tetap menjadi sumber penting untuk memahami sudut pandang Romawi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Ketiga, Plutarch, pahlawan-pahlawan Romawi dan pahlawan-pahlawan Yunani. Plutarch, seorang sejarawan dan penulis biografi dari abad pertama Masehi, menulis tentang kehidupan berbagai tokoh besar dalam sejarah, termasuk Hannibal dalam kaitannya dengan tokoh Romawi seperti Scipio Africanus. Karya-karyanya memberikan wawasan lebih lanjut tentang karakter dan kualitas kepemimpinan dari kedua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Keempat, Appianus dari Alexandria, sejarah Romawi Roman History. Appianus adalah sejarawan Romawi yang menulis sebuah karya besar mengenai sejarah militer Romawi yang mencakup banyak bagian tentang Perang Punisia. Meskipun karya-karyanya tidak selengkap Polybius atau Livy dalam hal detail pertempuran, Appianus memberikan perspektif yang berguna mengenai dampak dari perang-perang tersebut terhadap Romawi. Kelima, Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica. Diodorus adalah seorang sejarawan Yunani yang juga menulis tentang Perang Punisia dan sejarah Kartago. Karyanya memberikan informasi tambahan tentang peristiwa-peristiwa yang kurang dicatat oleh penulis lain, meskipun terkadang terdapat beberapa perbedaan dalam rincian. Terima kasih telah mendengarkan kisah Hannibal Barca. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.